Jadi itu saya bisa mengatakan bahwa resmi dari PT IWIB menyelenggarakan rata-rata dari kota asal itu kalian akan ditanggung biaya perjalanannya. Baik itu tiket pesawat, tiket kapal itu nanti ditanggung kalau memang dihubungi secara langsung oleh PT IWIB. Baik itu yang mau training, mau masuk skill, mau masuk general worker, mau masuk welder, loader, EXA, itu gratis semuanya. Silakan kalian daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian ini selalu sehat, diberikan banyak rezeki serta kesempatan supaya bisa melamar pekerjaan nanti di PT IWIB. Sudah ada banyak yang bertanya kepada saya tentang lowongan pekerjaan di Pulau Jawa. Itu melalui via BKK. Mereka tanya langsung kepada saya di via komentar, bahkan ada di anggota grup saya. Apakah informasi itu benar, Pak? Oke, saya jelaskan nanti. Sebelumnya juga kalian yang belum sempat subscribe, bantu subscribe channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Terkait pertanyaan tadi itu, lowongan pekerjaan di Pulau Jawa melalui via BKK. Saya kasih lihat ini pamfletnya. Oke, kalian lihat baik-baik. Pamflet yang dikirimkan kepada saya. Di pamflet ini tidak ada logo IWIB. Itu perlu kalian catat. Tidak ada logo PT IWIB. Biasanya PT IWIB itu dia bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Seperti kemarin yang dibuka di Tanah Toraja, terus di Manado, ada juga di Kota Sorong. Itu bekerja sama langsung dengan Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau untuk via BKK yang dipertanyakan kepada saya, itu saya tidak banyak bicara di sini. Saya hanya mengatakan bahwa kalau tidak ada logo IWIB, besar kemungkinan memang kalau bukan di IWIB ya di kontraktor IWIB. Begitu, Pak. Karena biasanya banyak itu. Dari Sumatera, dari Jawa itu yang datang ke sini juga bekerja di kontraktor IWIB, bukan di PT IWIB. Sempat ada yang pertanyakan kepada saya juga kemarin. Apa perbedaannya kontraktor dengan PT IWIB? Oke, Pak. Begini. Jadi kalau kontraktor itu sistemnya itu memang sudah diatur dari kalian, dari kota asal nih. Yang datang kemarin mau kerja di kontraktor ya. Memang sudah ada perjanjian kerja bersama kalian dengan kontraktor tersebut. Kalian tidak masuk begini atau kalian memiliki kendala seperti ini, dipotong gaji seperti ini, itu urusan kalian itu. Tempat tinggal itu urusan kalian dengan kontraktor. Jadi kalau di kontraktor, syukur-syukur kalau kalian yang dapat BPJS Ketenagakerjaan yang kemarin saya bahas. Tetapi kalau di IWIB, itu ada BPJS Ketenagakerjaan, ada tunjangan keluarga, dan masih banyak lagi tunjangan sebenarnya yang bisa kalian peroleh. Kalau di kontraktor, kalau memang ada tunjangan bonus sampai target ya, kalau ada ya syukur-syukur alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti tidak ada. Jadi itu perbedaan antara kontrak di IWIB dengan kontrak di kontraktor. Kontrak di IWIB yang kemarin saya bahas 6 bulan pertama itu percobaan. Kalau bisa lulus berarti ditambah lagi 3 bulan, lulus lagi 3 bulan berarti kalian jadi karyawan permanen. Jadi itu adalah keuntungan kerja di PT IWIB dan keuntungan kerja di kontraktor. Kalau di kontraktor selesai pembangunan kemungkinan besar, berarti kalian sudah dipulangkan. Tetapi di PT IWIB kalau sudah selesai pembangunan, tetap kita masih dipakai sebagai karyawan jika kita masih memenuhi persyaratan atau memenuhi kriteria yang PT IWIB minta. Kalau kita buat pelanggaran, walaupun kita sudah permanen, tetap bisa dilepas. Sempat ada yang komentar di video YouTube saya. Ya memang jelas PT IWIB menyelenggarakan lowongan pekerjaan yang bekerja sama dengan BKK. Itu kalau tidak salah kemarin dia komentar ke saya. Jadi silakan saja kalian mendaftar. Tetapi saya selalu membawa informasi tentang loker di PT IWIB. Kalau memang dia membuka loker di luar Maluku Utara, rata-rata kan dia bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi nanti ada memo yang dikeluarkan untuk Dinas Tenaga Kerja tersebut.
Jadi itu saya bisa mengatakan bahwa resmi dari PT IWIP menyelenggarakan loker di Manado kemarin, Tanah Toraja, dan Kota Sorong karena ada memo yang dikeluarkan oleh PT IWIP. Tetapi selama tidak ada memo yang dikeluarkan oleh PT IWIP, saya tidak bisa mengatakan itu adalah rekrutmen PT IWIP. Oke, kalian paham? Kemungkinan besar itu adalah rekrutmen kontraktor yang nanti akan ke PT IWIP. Begitu Pak. Kontraktor di IWIP ini kan banyak sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalian perlu cermati baik-baik dulu. Jangan nanti sampai ke sini tidak sesuai, kalian tidak bekerja di PT IWIP, baru timbullah opini buruk lagi tentang PT IWIP. Kalian direkrut dari Jawa ke sini, diperlakukan tidak bagus oleh PT IWIP. Padahal itu PT IWIP tidak tahu apa-apa tentang rekrutmen tersebut. Yang menjadi penanggung jawab kalian itu adalah kontraktor kalian. Jadi kalau Ngoni juga mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, mau tanya tentang loker IWIP, kelanjutannya seperti apa, di bawah situ ada tombol gabung, kalian bisa klik bergabung supaya kalian bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Jadi kalau untuk pekerjaan di kontraktor itu sudah ada video saya, nanti kalian bisa cek videonya. Selain video di kontraktor, saya juga sudah bahas tentang sistem gajinya di kontraktor, sistem konsumsinya, itu saya sudah bahas kemarin. Kita kembali lagi untuk lowongan kerja itu yang bekerja sama dengan BKK. Itu mereka katakan, Pak, apakah ini benar? Kita takut, jangan sampai sudah daftar, ya kita kena tipu. Saya katakan, selama tidak ada iming-iming, atau tidak ada permintaan seperti orang dalam, terus diminta biaya perjalanan, itu masih sah-sah saja. Tetapi kalau kalian diminta biaya perjalanan oleh pihak yang menyelenggarakan hal tersebut, lowongan kerja itu saya katakan tidak benar. Tapi kalau untuk PT IWIP sendiri, rata-rata dari kota asal itu kalian akan ditanggung biaya perjalanannya. Baik itu tiket pesawat, tiket kapal, itu nanti ditanggung kalau memang dihubungi secara langsung oleh PT IWIP. Kalau dari agen kalian itu juga saya tidak tahu. Kemungkinan besar juga dia ditanggung, tetapi ada persyaratannya. Kalian harus bekerja ya sekian, sekian, dan sekian, baru bisa kalian mungkin resign dari pekerjaan tersebut. Karena ada kemarin saya sempat bonceng bapak-bapak juga, ya dia menceritakan hal tersebut. Ya memang biaya perjalanan ditanggung dari sana, dari Sumatera. Jadi kalian perlu paham yang memang melamar dari sana. Sekali lagi saya katakan bahwa rekrutmen di PT IWIP itu tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Baik itu yang mau training, mau masuk skill, mau masuk general worker, mau masuk welder, loader, eksa, itu gratis semuanya. Dari informasi itu saya tambah sedikit yang bertanya kepada saya tentang SIM A. Oke. Walaupun di video saya kemarin saya sudah sempat singgung. Kalau SIM A itu ada yang berkomentar kepada saya kemarin memang bisa melamar sebagai operator DT. Tetapi untuk di-upgrade itu tidak lagi jika kita sudah lulus dari training tersebut. Jadi kita langsung akan upgrade sendiri SIM B2 umum kita. Itu sesuai dengan peserta yang mengirimkan WhatsApp kepada saya. Jadi katanya ada temannya itu masih memiliki SIM A. Setelah lulus dia tidak bisa dikontrak karena harus pembuatan SIM B2 umum dulu baru dia bisa dikontrak. Ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa kemarin PT IWIP katakan nanti dibuatkan SIM kalau sudah lulus dari training? Oke, jadi untuk informasi kemarin itu memang ada training tanpa SIM khusus KTP Maluku Utara, bos. Jadi kalau yang itu nanti PT IWIP tanggung jawab untuk membuat SIM B2 umum. Itu nanti diadakan pemotongan gaji saat kalian yang sudah kontrak di PT IWIP. Jadi bisa paham, melamar dalam kategori pelamar dari luar Maluku Utara kategori umum dan juga pelamar dari Maluku Utara dalam kategori ya alat berat yang dua tadi saya sebutkan, loader dan juga eksa kemarin yang dibuka, berarti itu masih ditanggung biaya pembuatan SIM B2 umum.
dalam catatan ada penggantian pemotongan di gaji kalian nanti saat kalian yang sudah bekerja nanti di PT IWIP ini. Ada yang berkomentar saya melamar sebagai driver Dutro, tapi saat ini belum ada panggilan Pak. Kenapa bisa lama begitu? Oke, ini kadang saya jaga mau gila ditampa nih begini. Dutro itu beda bos dengan DT. DT itu lebih banyak unitnya daripada Dutro. Jadi kalau contoh Dutro ada 100, yang melamar itu ada 1000. Bagaimana itu kejadiannya nanti? Otomatis harus menunggu lagi. Jadi harap bersabar. Ada yang tanya juga, Pak saya melamar di LV, tapi sudah 4 bulan ini belum dapat panggil. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu belum ada kebutuhan Pak. Jadi kalau sudah ada kebutuhan, pasti akan dihubungi. Ada juga yang mengatakan kepada saya, apakah harus pindah berkas domisili? Oke, saya katakan begini, kalau kalian pelamar sebagai skill, itu saya rasa tidak perlu lagi kalian pindah domisili kalian. Tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan domisili Maluku Utara jika ada skill. Karena perusahaan PT IWIP ini membutuhkan orang itu yang sudah siap pakai. Jadi kalau yang ada pengalaman kerja, terus SIM B2 umum, ada CEO di Eksa dan Loader, ada Kimper di DT, kemungkinan besar kalian akan segera diproses berkas lamaran kalian. Jadi kalau yang melamar training harap bersabar. Tidak ada yang instan di sini. Semua melalui proses yang panjang. Proses kesabaran itu diuji. Proses mental pun diuji. Semuanya itu diuji, Pak. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa bersabar. Kita mau cari sesuatu untuk menjadi kebaikan itu sangat banyak tantangannya. Bahkan kita akan putus asa. Tapi kalau kita tetap semangat, kita tetap sabar, yakin saja rezeki tidak akan tertukar lagi. Tuhan sudah memberikan rezeki kepada kita. Jadi tidak akan ada yang bisa ganggu gugat lagi kalau memang sudah rezeki kita di situ, Pak. Jadi saya kembali untuk pembahasan BKK, silakan kalian daftar. Tapi kalau ada permintaan biaya perjalanan, ya hati-hati saja. Karena kalau dari PT IWIP sendiri, saat mau merekrut, itu ada internal memo yang dikeluarkan dari perusahaan ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.